Teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Hobi Ngoprek 75. Ngoprek kali ini saya sedang iseng-iseng membuat contoh prototype lift 2 lantai. Ini saya coba pakai dinamo DC dan menggunakan relay 12 volt ya. Jadi sistem forward reverse. Kenapa saya bikin prototype seperti ini? Saya bermaksud nanti mengaplikasikannya ke dalam bentuk yang lebih besar untuk membuat semacam lift barang ya, dari lantai 1 ke lantai 2 di rumah saya, karena kebetulan kadang-kadang bolak-balik ke atas ke bawah cukup ribet kalau hanya untuk sekedar ngambil menaikkan barang atau menurunkan barang. Nah, ini seperti ini kondisi, itu lantai 1, ini kemudian ini lantai 2. Sementara ini saya hanya untuk sekedar mengambil barang-barang yang ringan, saya pakai katrol semacam ini, pakai tambang yang hanya dikait seperti ini menggunakan kantong plastik atau yang lain ya. Jadi kekuatannya pun memang terbatas, hanya mungkin pakaian atau yang lain-lain, makanan kecil lain yang bisa masuk kantong plastik ya. Sementara untuk barang-barang yang lebih besar ataupun mungkin makanan dalam piring dan lain-lain, ini susah, tetap harus naik tangga. Cuman memang saya masih mempertimbangkan karena space yang ada di sininya cukup kecil, terutama untuk ke bawah. Ini yang masih menjadi bingung, karena dulunya memang saya tidak rencanakan untuk nanti disisipkan sebuah mini lift untuk barang ya. Baik teman-teman, kembali ke prototipenya. Rencananya memang saya nanti akan mempergunakan hoist winch DC atau dinamo atau katrol yang mempergunakan tegangan DC bukan AC, yang biasanya dipakai untuk katrol derek ya di mobil-mobil off-road atau kendaraan ATV ya. Mungkin saya akan mempergunakan yang untuk kendaraan ATV karena lebih kecil. Kalau untuk di mobil off-road itu yang memang lebih besar ya, kekuatannya maupun beratnya. Kalau yang untuk kendaraan-kendaraan ATV yang untuk mini off-road ya, itu memang lebih kecil, mungkin kekuatannya sekitar, saya akan pakai yang 100 sampai 150 kg saja nantinya ya. Oleh karena itu mungkin di sini juga karena saya memakai relay dulu sebagai penggeraknya, baik untuk forward maupun reverse-nya, naik atau turunnya ya. Walaupun mungkin nanti pada saat pengaplikasiannya saya akan memakai kontaktor ya, tidak memakai relay seperti ini. Kalau memakai kontaktor secara komponen akan lebih simpel, karena cukup kita beli 2 buah kontaktor saja yang DC ya, karena kontaktor juga ada AC, ada yang DC, ada yang DC juga 12 volt, ada yang 24 volt seperti itu. Termasuk tinggal beli 1 thermal switch-nya. Jadi lebih simpel. Kalau ini menggunakan relay ini kan minimal harus ada 6 relay seperti ini ya. Tapi kalau misalkan nanti mau pakai relay pun tetap sama ya. Hanya nanti kekuatan arusnya atau ampernya harus lebih besar, 10 ampere ke atas. Kalau ini kan yang saya pakai karena hanya untuk prototype, saya pakai mini relay ya, yang hanya kekuatannya 2 ampere saja. Ini saya pakai yang 12 volt ya. Nah, seperti itu rekan-rekan. Ini kalau dilihat dari belakang, ini rangkaian relaynya, dilengkapi beberapa, ini dinamonya, ini limit switch lantai 2-nya, ini limit switch lantai 1-nya ya. Jadi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat prototype ini, saya menggunakan 4 buah relay 8 kaki ya, harus 8 kaki karena nanti digunakan semua. Ini 8, kemudian saya tambah yang relay 5 kaki. Sebenarnya memakai relay yang 8 kaki juga
tidak jadi masalah, hanya nanti yang dipakai hanya satu baris saja. Karena yang dipakai hanya satu baris saja, saya pakai aja yang ini, yang 5 kaki. Ini hanya untuk mengunci tombol saja nantinya. Kalau dinamo ini tidak masalah, mau pakai dinamo apa saja ini, karena hanya untuk prototype. Kemudian untuk switch atau untuk tombol naik turun yang seperti ini sebenarnya kalau untuk prototype juga tidak harus pakai yang aslinya seperti ini, bisa pakai micro switch. Yang penting push on ya, ketika ditekan seperti ini, tekan, jadi tidak lock ya, hanya ditekan seperti ini on, dilepas off ya, seperti itu kan. Micro switch juga banyak seperti itu, tapi ini saya sekalian aja buat nanti diaplikasikan untuk yang realnya. Nah, ini berarti nanti perlu 4 buah ya, yang di lantai 1 kan masing-masing lantai 1 ini berarti 3 seperti ini, turun, naik, dan stop atau emergency. Nah, di lantai atas juga nanti sama seperti ini, turun, naik, dan stop emergency, sehingga 6 buah, 4 buah yang hijau atau yang push on, 2 buah yang stop. Nah, ini kan berbeda. Kalau ini ketika ditekan justru off ya, ketika ditekan seperti ini off, dilepas on. Ini juga sama, tidak lock ya, tidak lock seperti ini. Nah, ini juga untuk tombol reset, sama sebenarnya fungsinya dengan limit switch ya. Limit switch ini yang dipakai untuk lantai atas dan lantai bawah, memberhentikan liftnya. Ini juga sama, ketika nanti ditekan switchnya ini, nah ini kan bunyi ya, nah ini tertekan, ini off seperti itu. Ini di bawah juga sama, ketika ditekan ke bawah ini off ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk bahan-bahannya. Nah, sementara yang paling penting saya kira ininya ya, ini hanya berlaku untuk yang memakai relay, dan hanya berlaku untuk 2 lantai ya, dengan sistem forward reverse, artinya bolak-balik. Jadi kita memanfaatkan dinamo DC ini dengan perpindahan kutub positif negatif, kan ini bisa bolak-balik ya, bisa bolak-balik. Ketika misalkan positif di sini, mutarnya ke searah jarum jam, ketika dipindah positifnya di sini, negatifnya di sini, putarnya kebalikannya. Kalau di prinsip dinamo DC kan seperti itu. Jadi ini juga memanfaatkan seperti itu, bolak-balik atau forward reverse ya. Jadi ini dan rangkaiannya sekali lagi hanya untuk 2 lantai, karena untuk 3 lantai dan seterusnya ini nanti jalurnya akan berbeda lagi, dan relaynya akan berbeda lagi ya. Kalau pakai kontaktor mungkin kontaktornya tetap 2, tapi rangkaian relaynya untuk lebih dari 2 lantai itu akan semakin banyak. Nah, ini saya tidak akan terlalu menjelaskan rangkaiannya, silakan saja yang perlu di screenshot teman-teman ya. Takutnya kurang begitu jelas. Oke, silakan bisa di screenshot teman-teman. Ini sudah cukup jelas ya. Ini tombol up, down, ini tombol yang merah tadi yang stop, ini limit switch yang untuk lantai 2, ini limit switch untuk lantai 1. Dan karena saya menggunakan catuda yang berbeda, karena ini saya tadi pakai 1,5 volt, sehingga memang input dinamonya saya pisahkan ya, pakai 1,5 volt. Sedangkan kan relaynya untuk mengoperasikan seluruh relay ini dan switch ini adalah menggunakan DC 12 volt. Kalau misalkan nanti ini menggunakan 12 volt, teman-teman bisa sumbernya bisa disatukan saja ke sini, tidak usah terpisah seperti ini. Ini hanya pengecualian ya, terpisah seperti ini karena ini sekali lagi saya memakai prototype ya, contoh ininya 1,5 volt dinamonya, sehingga saya pisahkan. Oke, seperti itu. Ini kenapa beda-beda warna, menunjukkan bahwa setiap persimpangan ini tidak tersambung ya. Ini tidak pada nyambung, kecuali yang ujung-ujung. Nah, ini ujung seperti ini berarti ini nyambung, ini ujung seperti ini nyambung. Sementara yang seperti ini saya bedakan warnanya, ini tidak nyambung, perlintasan ini tidak nyambung. Ya. Jadi tersendiri. Oke, prinsipnya itu saja ya, teman-teman. Dan akan saya jelaskan sedikit ya, dengan prinsip seperti itu.
Jadi ketika kita pijit tombol naik, maka ini akan naik ya, dan akan berhenti nanti setelah limit switch-nya tertekan. Nah ini kan bunyi trok, nah berarti itu kan dinamo otomatis akan mati karena limit switch-nya tertekan oleh lip ini. Kemudian juga ke bawah sama, ketika kita tekan tombol bawah ya, ini barusan. Ini ada limit switch di situ, tertekan. Oke. Nah, ketika ini naik, kita tombol naik, ketika tombol turun ditekan, ini tidak akan berfungsi karena tadi yang tambahan relay ini kuncinya ya. Kalau tidak ada tambahan relay itu, ketika ini ditekan, maka akan keluar tegangan sehingga bisa konslet ya, bisa konslet beradu tegangan ke dinamo ya. Jadi tetap harus memakai itu. Nah, kemudian fungsi emergency stop ini apa ya? Jadi ketika kita lip sedang berjalan, kita bisa berhentikan. Nah, ada yang ketinggalan misalkan, kita mau naikin lagi, tinggal pijit aja yang atas, dia naik lagi. Nah, itu. Dan seterusnya, kita pijit tombol turun, kita lupa sesuatu, ini bisa naik bisa turun. Tapi setiap mau naik atau turun harus dipijit tombol stop dulu ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi prinsipnya seperti itu teman-teman ya. Ini hanya prinsip sederhana aja dari sebuah lip apapun, mau lip barang atau lip orang ya. Sama aja, hanya sekali lagi rangkaiannya hanya untuk 2 lantai. Ini khusus ya untuk 2 lantai. Dan saya mempergunakan yang dinamo DC nantinya dengan 1 pasa ya, dinamo DC 1 pasa ya, 1 pasa itu berarti 1 pas 1 netral seperti itu. Dan arusnya harus searah. Oke teman-teman, saya kira itu saja ngeprek yang kurang bermanfaat ini. Mudah-mudahan saya bisa mewujudkan ini nanti di rumah saya, tapi entah kapan karena saya harus mikir-mikir dulu, terutama untuk penempatan space di mini lipnya nanti. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan terima kasih.